Pak. Tapi kita coba lihat dulu ini kegiatan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang akan memberikan hak suaranya di TPS di wilayah Jakarta Selatan ya Ratih ya? Ya, nampaknya juga satu persatu keluarga dari Anies Baswedan, ini anak dari Anies Baswedan juga sudah mendapatkan surat suaranya di TPS di Lebak Bulus, Jakarta. Anies juga tadi sudah doa bersama kedua orang tua, doa bersama ibunda, kemudian juga bersama anak-anaknya. Kemudian Anies langsung melanjutkan ke TPS di Lebak Bulus. Dan kita juga memantau bagaimana pergerakan dari Capres 03. Ini nampaknya Ganjar Pranowo juga sudah tiba di TPS. Ganjar tiba di TPS untuk menggunakan hak suaranya, karena rencananya setelah menggunakan hak suaranya ini Ganjar akan langsung menuju ke Jakarta dan juga pada pukul 14 dan ya ini salah satu aktivitas di TPS ya, ini TPS tempat Ganjar mencoblos ya, ini di TPS 11 Lempong Sari. Dan kita juga pantau bagaimana kegiatan di TPS tempat Anies Baswedan akan memberikan hak suaranya. Iya, kalau kita lihat juga Ratih dan juga pemirsa, ini kita berkaca lagi kalau kita bicara soal kekuatan suara di masing-masing TPS. Ini misalnya tadi kita sudah jelaskan ya soal peta suara di TPS Jakarta Selatan. Kalau untuk di Jawa Tengah ini petanya di pemilu 2014-2019 ketika itu Jokowi Ma'ruf ya yang diusung oleh PDI Perjuangan ini memenangkan suara di Battleground Jawa Tengah. Nah ini menarik karena Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur menjadi kunci atau penentu menurut sejumlah pengamat, mengingat ini data dari KPU lebih dari 56% pemilih ini berasal dari Battleground atau medan pertempuran di Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga di wilayah Jawa Barat. Walaupun sampai dengan akhir masa kampanye kita juga masih mendengar dari masing-masing paslon untuk satu putaran. Tapi kita refresh kembali kepada masyarakat, memang masih juga mungkin untuk satu putaran, tapi juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk syarat kemenangan Pilpres dalam putaran pertama, yakni mendapat suara lebih dari 50+1 dan sebaran suara ini sedikitnya 20% di setiap provinsi dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yakni 20 provinsi. Jadi sebenarnya cukup, walaupun ada peluang, tapi cukup challenges begitu ya. Cukup challenging ya Ratih ya. Cukup challenging untuk paslon ini dapat memenangkan satu putaran. Kalau Ratih tadi sebutkan datanya itu Ratih, ini ada, kita lihat sejarahnya pasca reformasi di Pilpres 2009 ketika itu SBY memenangkan Pilpres di satu putaran dengan sebaran wilayah ini hampir seluruh wilayah di Indonesia, hanya menyisakan wilayah di Maluku, kemudian Sulawesi. Nah itu adalah gambaran-gambaran atau indikator bagaimana kemudian Pilpres di 2024 ini apakah akan bisa berlangsung satu atau dua putaran. Karena apalagi kalau kita berkaca misalnya di Pilpres Amerika Serikat, Kamarati dan juga pemirsa, ini waktu itu di Pilpres 2016 Hillary Clinton bertarung dengan Donald Trump. Perolehan suara dari Hillary Clinton itu 48% dan Donald Trump itu 45%, tapi yang dimenangkan atau yang memenangkan pertarungan adalah Donald Trump karena sebaran wilayah dari pertempuran itu dimenangkan oleh Donald Trump. Jadi itu tadi untuk menjawab pernyataan yang disampaikan oleh Ratih. Sebenarnya kalau untuk Indonesia sendiri lebih kepada sistem pemilunya adalah one man one vote begitu ya, yang dihitung satu orang dengan satu suara. Ini kita pantau juga bagaimana pergerakan di TPS tempat Anies Baswedan, yakni di Lebak Bulus Jakarta, dan juga di TPS tempat Ganjar Pranowo, yakni di Semarang Jawa Tengah. Nampaknya sang istri sudah masuk ke dalam bilik suara. Kita nantikan. Nah, Pak Anies Baswedan juga sudah mulai bergeser dari tempat duduk untuk mengambil surat suara. Surat suara yang akan didapatkan Pak Anies, apakah juga seperti Caimin akan mengecek terlebih dahulu satu persatu surat suara yang Anies Baswedan juga mengecek satu persatu surat suara yang ia miliki, apakah juga cukup clear untuk nantinya akan dicoblos. Oke, saya mau ke Mas Fadli lagi. Mas Fadli, kalau kita memantau juga pergerakan dari masing-masing capres, ini ada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Untuk tahun ini saja tadi juga
Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa di salah satu TPS ini saking banyaknya begitu ya, antusias masyarakat juga cukup banyak begitu. Dalam arti menggambarkan di tahun ini dengan 3 paslon yang hadir, bukan 2 seperti tahun 2019, dan mungkin beberapa pemilihnya juga militannya luar biasa begitu ya. Harapannya juga partisipasi juga cukup tinggi di tahun ini ya Mas ya. Tapi kalau melihat tadi perhitungan suara masih ada potensi-potensi seperti ketidaknetralan pemilu, kemudian juga pelanggaran pemilu yang terjadi. Juga kita juga masih mengetahui beberapa modus operandi yang bisa terjadi seperti serangan fajar dan lain sebagainya. Apakah di tahun ini antisipasinya sudah cukup luar biasa untuk meminimalisir hal tersebut, Mas? Ya, di 2024 kita punya masalah menurut saya dalam proses pengawasan dan penegakan hukum oleh Bawaslu. Ada banyak dugaan-dugaan pelanggaran, saya sebut dugaan karena memang belum terverifikasi ya, karena Bawaslu lambat juga bekerja, yang sudah beredar luas di publik, tapi tidak direspon secara profesional dan memadai oleh Bawaslu. Banyak peristiwa-peristiwa, misalnya peristiwa di Saudi, peristiwa di Malaysia, peristiwa di beberapa wilayah di Eropa yang sudah melakukan pemungutan suara, kita nggak dengar hasil pengawasan Bawaslu apa gitu. Padahal protes publik terhadap manajemen penyelenggaraan pemilu itu sudah luar biasa. Nah, termasuk juga misalnya kejadian-kejadian di dalam negeri soal netralitas aparatur desa, kepala desa, termasuk juga soal isu politisasi bansos. Kita nggak mendengar bagaimana fungsi pengawasan Bawaslu berjalan gitu. Nah, ini yang juga sangat disayangkan. Nah, ini tidak boleh terjadi untuk tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Kalau Bawaslu-nya juga lambat merespon, tidak dalam melakukan pengawasan, tidak masuk jauh ke dalam peta-peta persoalan konkret dalam manajemen penyelenggaraan pungut, hitung, dan rekap, menurut saya ini juga berbahaya. Sebab nanti ujung dari proses penyelenggaraan pemilu ini kan ya hari ini, Mbak. Proses pemungutan, penghitungan suara, dan nanti siapa yang akan memperoleh suara terbanyak dan dilantik menjadi pejabat publik. Kalau suara itu yang kemudian tidak dijaga kemurniannya, salah satu yang punya kewajiban konstitusional menjaga itu ya Bawaslu. Menurut saya kita akan punya masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, jadi perlu ada perhatian juga dari pihak penyelenggara pemilu, Bawaslu maupun KPU. Tapi sebelum kita ke Mas Fadli lagi, kita coba lihat ini kegiatan dari masing-masing capres ya. Ada capres nomor urut 01 Anies Baswedan memberikan hak suaranya, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan hak suaranya juga. Ini di lokasi yang berbeda, Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kemudian Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah. Ini pemungutan suara yang dilakukan, di mana nanti akan ada 5 surat suara ya, kecuali di DKI Jakarta akan ada 4 surat suara, dan nanti proses yang akan dilakukan di TPS setelah pemungutan suara atau pencoblosan selesai dilakukan, kemudian biasa diberikan tinta ya di jari kelingking ini sebagai bukti bahwa masing-masing capres maupun masyarakat yang sudah mencoblos atau memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Ini kita lihat kegiatan dari Ganjar Pranowo. Sambil kita melihat mungkin kegiatan dari masing-masing capres, Mas Fadli, kalau tadi Mas Fadli kan menyampaikan bahwa dalam perhitungan suara nanti yang harus dikawal, ini tentunya adalah soal potensi manipulasi suara. Nah, biasanya praktik manipulasi suara seperti apa sih Mas yang biasanya terjadi di pemilu, baik itu di pemilu kali ini? Ya, salah satunya adalah bisa saja dilakukan dengan tidak sengaja ya. Misalnya harusnya suara itu diberikan kepada calon X tapi nanti tercatatnya ke calon Y. Itu kalau yang tidak sengaja. Misalnya kalau KPPS-nya sudah kelelahan, tidak fokus, pengawasnya juga tidak serius, saksinya juga tidak terlalu fokus, nah itu bisa terjadi. Tapi ada juga praktik pergeseran suara atau manipulasi suara itu yang dilakukan dengan sengaja. Nah, salah satu kerawanannya itu nanti kalau di TPS ya Mbak, ketika selesai dihitung di C1 plano yang besar itu, suara itu kan akan dipindahkan ke C hasil yang lebih kecil. Nah, itu kan ditulis pakai tangan biasanya. Nah, kalau itu tidak hati-hati kan juga bisa proses pengalihan dari C plano ke C hasil itu salah tulis atau kemudian dengan sengaja dirubah perolehan suaranya, itu yang juga harus diwaspadai oleh saksi peserta pemilu dan pengawas. Oke. Ada operator-operator di lapangannya nggak sih Mas? Kalau bicara soal manipulasi suara, atau memang ini ada proksi-proksi, istilah politiknya begitulah? Salah satu yang paling dikhawatirkan sebetulnya kan saksi dan pengawas TPS-nya.
kita kan tidak tahu bagaimana fenomena dan kejadian di lapangan, pasti sangat beragam ya. Kalau misalnya saksi pengawas TPS-nya juga punya intensi, meskipun ini tidak semua ya, punya intensi untuk melakukan kecurangan, melakukan manipulasi, maka mereka akan jadi bagian dari problem manipulasi suara itu. Baik, oke, kita melihat ini Anies Baswedan sudah menunjukkan surat suara yang sudah dicoblos dan akan memasukkan sebentar lagi ke bilik suara, dan di samping kanannya aktivitas dari Ganjar Pranowo terlihat bersama Ibu Atikoh dan juga sang anak Alam Ganjar, beserta juga terlihat ada Arsyad Rashid di belakangnya, Ketua TPN Ganjar Mahfud. Nah, nampaknya juga kedua capres ini sudah berada di TPS masing-masing dan juga akan memberikan suaranya. Pada hari ini ada sedikit keunikan juga ternyata dari TPS yang tempat Ganjar Pranowo ini memberikan suaranya, yakni TPS 11 di Lempong Sari. Jadi kabarnya TPS ini sengaja mendesain dengan nuansa panggung pengantin. Jadi sejumlah janur di pintu masuk juga sudah dipasang seperti panggung pengantin, dan ini merujuk pada peristiwa sakralnya memilih pemimpin negara Indonesia. Nah, ini Anies Baswedan sudah akan memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara. Baik, nampaknya bersama-sama sang istri memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Pelan-pelan, Pak. Jangan buru-buru, Pak. Dan termasuk yang tidak boleh dilakukan oleh para pemilih ya Rati, ketika ada di dalam TPS sudah boleh memfoto hasil dari pilihannya masing-masing, karena biar kalau saja bicara itu bersifat soal rahasia, privasi. betul. Makanya tidak diperbolehkan untuk membawa handphone ketika berada di bilik suara ini untuk memastikan kerahasiaan atas pilihan dari masing-masing. Ya, ini surat suara yang terakhir yang akan dimasukkan oleh Anies Baswedan ke kotak suara. Baik, sudah selesai, sudah langsung mencobloskan jari ke tinta. Ya. Setelah itu baru kalau kita biasanya ya Vita ya, kalau sudah ada tinta di jari kita nih, kita cari promo-promo.